Saya setiap kali ngaji Alkitab, orang tanya kepada saya, kenapa kok ngaji Pak? Ngaji kan Islam, siapa bilang ngaji? Begitu juga memakai kopiah ini, memakai tutup kepala ini. Ada penelitian dari dokumennya mana katanya, Pak Bambang itu ngarang-ngarang, Pak Bambang itu halu, bukan halu, kalau saya halu, bukan halu. Ada dokumennya loh, saya itu kadang-kadang juga bingung ya. Saya nggak ngerti ini gimana. Saya setiap kali ngaji Alkitab, orang tanya kepada saya, kenapa kok ngaji Pak? Ngaji kan Islam, siapa bilang ngaji itu Islam? Anda baca sejarah Nusantara. Abad 10 Masehi, itu ada kitab agama Buddha yang dikenal Sangyang Kamahayanikan. Itu ditulis pada zaman Empu Sendok. Dalam kitab yang namanya Sangyang Kamahayanikan, itu kata ngaji sudah dipakai. Angaji Tarka. Artinya Angaji Tarka mengkaji kitab-kitab semedi agama Buddha. Di dalam kitab Arjuna Wijaya karya Empu Tantular, selain kitab Sutasoma kan dia nulis Arjuna Wijaya. Itu dikenal guru pengajian. Guru pengajian. Dari kata aji, aji itu berharga. Jadi kitab-kitab yang berharga apabila itu ditelaah namanya pengajian. Nah inilah yang kemudian dipakai oleh Wali Songo nantinya. Tapi itu warisan Nusantara, bukan hanya dari Wali Songo. Begitu juga memakai kopiah ini. Memakai tutup kepala itu. Ada penelitian dari seorang Inggris ya, seorang Jerman namanya Lydia Kiven. Dia menulis buku manusia bertopi di candi-candi di zaman Majapahit. Itu hasil penelitian. Dia menekuni, memotret candi-candi, dicocokkan dengan data sejarah sejaman. Kemudian muncul dalam candi Penataran, candi Sukuh, candi Surawana. Itu ada pertapa-pertapa yang selalu memakai topi. Rupanya itu bagi ciri khas seorang rohaniwan. Selain biku ada bikuni yang topinya kotak seperti peci atau kopiah itu. Gitu loh ceritanya. Kemudian seiring dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari, itu pada abad ke-13, Pramajapahit, yang namanya ekspedisi Pamalayu dalam rangka apa yang dikenal dengan Cakrawala Mandala Dwipantara untuk mempersatukan Nusantara. Maka budaya Keraton Majapahit itu dibawa keluar sampai ke wilayah Champa, Myanmar, Thailand Selatan. Maka cerita Panji itu muncul tidak hanya di zaman Majapahit di Jawa, tapi juga di Thailand Selatan, di Patani, di wilayah-wilayah termasuk apa yang namanya Malaysia sekarang, Kelantan. Nah bersamaan dengan munculnya cerita-cerita Panji dengan segala aksesorisnya itu, maka budaya kopiah atau topi menyebar di wilayah kebudayaan Melayu. Hanya bedanya semakin jauh dari Majapahit, penggunaannya kadang-kadang tumpang tindih. Topi yang sekarang dipakai sebagai peci atau kopiah itu sesungguhnya pakaian bikuni di zaman Majapahit. Sementara kalau laki-laki itu agak bulat begini kayak topinya gereja ortodoks itu, seperti itu. Kalau sekarang. Nah kemudian menyebar kemana-mana. Setelah menyebar kemana-mana, pada awal kemerdekaan Indonesia, setiap daerah itu memiliki ciri khas. Jadi penggunaan kopiah ini bukan hanya budaya Melayu. Opung-opung kita di Batak itu selalu memakai kopiah begini kalau di desa-desa, karena itu budaya Nusantara. Bung Karno pada saat studi di HBS di Surabaya, kemudian studi di Bandung yang sekarang jadi ITB, itu masih memakai belangkon. Karena Bung Karno itu anak seorang priyayi Jawa, anaknya Raden Sukemi. Ya itu kan masih darah priyayi Bung Karno itu. Lalu dia dalam perjalanan bangsa mencari identitas Indonesia. Bukan hanya identitasnya kaum priyayi Jawa dengan belangkon dan batiknya.
Ini batiknya kalau yang begini itu ciri khasnya kaum priayi. Kalau batiknya rakyat lebih sederhana, itu batik itu ada maknanya itu. Maka Bung Karno mencari simbol yang bisa lebih merakyat, yang dikenal di semua daerah di Indonesia. Akhirnya Bung Karno memakai topi yang disebut peci Soekarno. Jadi itu menjadi simbol nasionalisme, bukan sekedar kopiahnya kiai. Ya, kadang-kadang orang-orang yang non-Islam itu malas mengurus hak cipta. Akhirnya hak ciptanya dipakai oleh lokal Islam, yang lain tidak kebagian. Padahal tokoh-tokoh kita itu dulu namanya bukan pendeta, itu namanya kiai, Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung, Kiai Paulus Tosari. Kiai itu Jawa, bukan Islam. Makanya Anda nyebrang di luar Jawa sudah tidak ada kiai, yang ada tuan guru haji di Sumbawa, di Lombok, ya toh. Ke Arab sana beduk ndak ada, kopiah ndak ada, karena itu ciri khas Nusantara. Betapa pentingnya budaya ini di dalam konteks iman. Karena itu melalui apa yang disebut di dalam tahapan-tahapan umur orang Yahudi, itulah kita bisa memahami kehidupan Kristus. Karena justru setelah genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus menggenapi itu. Paham saudara-saudara? Nanti berikutnya kan saya teruskan. Kenapa di gereja ada dua tradisi? Ya, apakah Trinitas itu yang karena tidak ada judulnya di Alkitab itu salah? Lalu bagaimana kehidupan gereja mula-mula? Agar kita ini tidak hanya dari Alkitab di abad pertama langsung lompat di Luther abad 16. Akibatnya apa? Karena kekosongan yang nggak terisi sejarahnya, demit-demit lebih rajin mengisi itu. Lalu nuduh-nuduh, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 itu karena demit-demit itu. Yang karena apa? Karena kita tidak setia pada warisan sejarah kita, maka diisi oleh orang lain. Kiranya kesinambungan sejarah kitab suci, para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu menjadi bukti bahwa firman Allah sungguh ya dan amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.